PVS 2022. Satu sinergi, bangun negeri. Baik, kita mulai saja pemaparan dari pemerintah Kabupaten Berau. Namun sebelum masuk ke sesi pemaparan, kita akan menyaksikan video berikut ini. 2 years that we pass with difficulty. Everything we go through is very limited. Now, with new normal, we can enjoy the beauty of tropical paradise on the island of Borneo. Welcome to Earth Patiwakal, all the beauty of the world that we can find in Berau. By making special handmade crafts that are ready for you to share. A number of aesthetic resorts have been opened while still observing health protocols and can treat the longing of the sun sinking so beautifully. Some of Berau's typical local crafts are ready to be handmade, while enjoying the turtle breakfast and the funny fish stand. And of course, enjoy the beauty of the island with neighborhood and comfort. Dive Center with special services ready to greet every guest as if to make you feel at home, ready to take you to the point of the diving heart. The sea is very safe for rescuers of all levels. We can explore it further. The special ring of coral reefs is like a neatly arranged marine park, as well as the beauty of their colorful colors will spoil the eye to stop seeing it. Your adrenaline will be triggered to witness the round after round of the tornado from the Barracuda as if it takes you to another world that you have never imagined before. Home to various types of turtles with green turtle habitat in Asia. An ancient lake with the sub-inhabitant of the stingless jellyfish. Local cultures with new habits. Science, the waters become very comfortable Recording for in whales progress. with the most habitat. While watching the life of local residents safely and comfortably. Incomplete it feel witnessing typical tropical forests of Borneo make you don't want to go far. With the beauty of the lake to flowers that must be tried for freshness.
as well as enjoying the South Coast special culinary with the perfect blue sea. In the new normal world, a lot has changed. Feel it, see for yourself the beauty of the new earth. Wah, Azri, kalau lihat video tadi, Luar biasa. pengen nyelam aja ya, pengennya ya. Banget. Enak tadi ya mbaknya, kerjanya ya keliling-keliling Keliling-keliling pantai gitu ya. Pemandangannya cantik banget ya Kak ya? Iya, luar biasa ya, bagus banget di Berau tadi ya. Iya benar. Baik, rekan-rekan, jangan dulu berhayal ya, iya. Atau mungkin beberapa udah ke sana ya, jangan-jangan ya. Kita aja yang belum pernah ke sana Iya ya. nih. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Berau, ada Kepala Bapenda Kabupaten Berau, Bapak Muhammad Said SHMH. Ada Ibu juga. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan dari Kementerian Keuangan, kemudian dari kami, alhamdulillah pada hari ini saya selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau bersama Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau, kemudian Kepala Bidang Mutasi BKPP Kabupaten Berau. Alhamdulillah puji dan syukur kami diberikan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersilaturahmi. Mudah-mudahan nanti terkait dengan apa yang kami sampaikan nanti ada hal-hal yang mungkin menarik dari rekan-rekan yang ada di pemerintah pusat untuk dapat mengamanahkan sebagian dari tenaganya untuk dipekerjakan atau untuk diberikan kepada kami dalam rangka membantu tugas baik pemerintahan maupun pembangunan di Kabupaten Berau. Perlu kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Berau sendiri berada di wilayah Kalimantan Timur, berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara. Tentu secara geografis cukup jauh, tapi saya pikir dengan ketika berpikir seperti itu tentu ada hal-hal menarik lainnya yang mungkin menjadi bahan pertimbangan dari rekan-rekan untuk bertugas atau mengabdikan diri di pemerintah Kabupaten Berau. Perlu kami sampaikan, di Kabupaten Berau terdiri atas 13 kecamatan dengan terdiri atas 100 kampung dan 10 kelurahan. Dengan letak geografis yang cukup strategis, di mana ada sebagian dan hampir separuh dari wilayah Kabupaten Berau ini berada di wilayah perairan atau berbatasan langsung dengan laut. Lanjut, Pak. Kemudian untuk pendapatan APBD Kabupaten Berau di tahun 2022 ini berjumlah tadi 2 triliun 80 miliar 800 juta dan kemudian pada saat perubahan menjadi 2 triliun 800 miliar 50 sekian. Kemudian jumlah ASN yang ada yaitu jumlah PNS sebanyak 5.015, kemudian jumlah P3K yang sudah terangkat dari penyuluh pertanian, kemudian dari pendidikan. Kemudian jumlah PTT kami ada sebanyak 4.803 yang sampai saat ini kita perjuangkan untuk menjadi tenaga P3K, mungkin seperti itu. Lanjut, Pak. Kemudian struktur dari Badan Pendapatan Daerah sendiri terdiri atas 4 bidang, yaitu bidang pendaftaran dan penetapan, bidang penagihan dan pembukuan, bidang penerimaan bukan pajak daerah, dan bidang perencanaan dan pengendalian operasional. Khusus untuk Badan Pendapatan Daerah ini sendiri, pada saat dilakukan peralihan ke jabatan fungsional, maka untuk Badan Pendapatan Daerah sendiri masih ada jabatan struktural di bawah bidang, yaitu setiap bidang terdiri atas 2
Kasubit, kemudian 1 jabatan fungsional, yaitu pada saat ini semua jabatan fungsional yang ada di Badan Pendapatan Daerah adalah analis keuangan pusat dan daerah. Artinya dari sisi kemampuan dan keinginan untuk menjadi pejabat struktural masih dimungkinkan dengan terbukanya peluang itu khusus di Badan Pendapatan Daerah, karena masih ada jabatan struktural, jabatan pengawas di eselon 4 yang masih bisa diisi sebanyak 8 jabatan apabila kemudian pejabat-pejabat yang menempati tersebut dilakukan rotasi, mutasi atau promosi sehingga dapat mengisi jabatan tersebut. Lanjut. Kemudian untuk pejabat struktural yang ada saat ini yaitu golongan 4. Jadi jumlah pegawai seluruhnya yaitu 64, di golongan 4 yaitu 6 orang, golongan 3 9 orang dari sisi pangkat dan golongan. Kemudian pejabat fungsionalnya itu ada 3. Kemudian untuk staf ada 20, kemudian non PNS-nya ada 22. Artinya kalau kami melihat dengan jumlah yang ada saat ini, kami sangat kekurangan tenaga. Kita apa Bapak yang putus? Struktural, kemudian pejabat fungsional pun hanya merupakan pengalihan saja. Kemudian ada beberapa jabatan-jabatan yang kami masih memerlukan itu di bidang penagihan itu ada 3, yaitu jurusita pajak, analis pemeriksaan pajak, analis keberatan dan banding, pendataan dan pendaftaran, analis penggalian pajak, perencanaan dan pengendalian yaitu analis pajak daerah. Artinya bahwa kalau misalnya seandainya nanti kami diberikan pegawai, maka penempatan tersebut ada pada bidang-bidang tersebut. Dan terkait dengan uraian tugas, kami sudah menyampaikan juga di dalam slide tersebut apa saja tugas-tugas yang akan diemban atau yang menjadi tanggung jawab dari analis-analis yang ada tersebut. Kemudian perlu mungkin mudah-mudahan ini menjadi daya tarik tersendiri ketika misalnya ada pegawai yang akan ditempatkan di Kabupaten Berau. Kalau untuk gaji rasanya semua sama berdasarkan peraturan pemerintah. Kemudian untuk tambahan penghasilan pegawai TPP sesuai dengan peraturan Bupati Berau nomor 18 tahun 2022 secara berjenjang, dan ini berlaku untuk semua perangkat daerah. Cuman mungkin ada kekhususan tersendiri untuk di Badan Pendapatan Daerah, yaitu ada namanya insentif pemungutan pajak atau upah pungut yang diberikan sesuai dengan peraturan Bupati Berau nomor 15 tahun 2021, di mana upah pungut ini atau insentif pemungutan pajak ini diberikan secara berkala setiap triwulan apabila target dari pendapatan itu sudah memenuhi. Dan saya pikir ini juga menjadi bagian dari upaya-upaya rekan-rekan yang ada di Bapenda untuk saling bersinergi, berkolaborasi dan lain sebagainya dalam rangka menciptakan dan memenuhi target-target yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan ini menjadi spirit tersendiri dan menjadi motivasi kepada pegawai di Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian untuk pengembangan kompetensi sendiri, tentu ini walaupun di Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki anggaran khusus untuk itu, tapi kami juga berupaya dengan semaksimal mungkin bekerja sama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan agar dapat nantinya setiap pegawai negeri yang ada di Kabupaten Berau mendapatkan hak-haknya baik dalam pengembangan kompetensi maupun keahlian tertentu. Tentu ini sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan pemerintah nomor 11 bahwa setiap pegawai negeri sipil itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, pembelajaran apapun bentuknya dalam waktu 20 jam setiap tahun. Dan alhamdulillah kita sudah khusus untuk Badan Pendapatan Daerah, kita sudah melakukan kerjasama juga dengan BPSDM Kemendagri, kemudian BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, kemudian BPSDM Kalimantan Selatan, kemudian juga dengan
LAN RI. Artinya bahwa kita berupaya semaksimal mungkin agar hak-hak dari pegawai negeri sipil ini dapat terpenuhi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, kemudian juga bukan hanya dari sisi kompetensi manajerial, tetapi juga pada fungsional maupun sosiokultural, karena ini adalah bentuk dari 3 pelatihan atau 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pegawai negeri sipil dalam rangka untuk meningkatkan jenjang karir ke depannya. Dan kami sangat concern dan berupaya untuk semaksimal mungkin melakukan hal tersebut. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Tentu kami menyerahkan kepada rekan-rekan yang ada di kementerian untuk paling tidak membantu kami, karena memang tugas dan fungsi kami juga sangat akan terbantu, dan tentu kolaborasi ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat akan dapat terjalin dengan baik apabila hal-hal ini dapat terpenuhi baik dari sisi sarana maupun lebih kepada sumber daya manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kekurangan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan PKN STAN yang ingin bertanya secara langsung, bisa diperbolehkan untuk raise hand, teman-teman. Ayo silakan, jangan malu-malu nih kalau ada yang mau ditanyakan nih gitu ya. Iya, sudah makan siang, sudah semangat nih, udah kuat Iya, harusnya harusnya sudah bersemangat kembali gitu ya. Iya. Atau mungkin sambil nunggu teman-teman raise hand nih, izin bertanya Bapak dari saya. Ini kan teman-teman dari PKN STAN itu sebagian besar dari Pulau Jawa ya Bapak. Nah, boleh diinformasikan atau diberitahu bagaimana sih budaya lokal di Kabupaten Berau, Bapak? Terima kasih. Jadi kalau untuk Kabupaten Berau sendiri, untuk dari pertama dari sisi transportasinya juga sudah cukup baik. Artinya kalau akses dari Pulau Jawa itu memang untuk ke wilayah Kabupaten Berau ini, misalnya naik pesawat itu harus 2 kali karena harus transit di Balikpapan. Baru dari Balikpapan ke Berau itu naik pesawat, mungkin sekarang Wings itu 1 jam perjalanan naik pesawat. Kemudian untuk kultur sendiri rasanya juga cukup heterogen yang ada di Kabupaten Berau dengan berbagai suku. Kemudian alhamdulillah selama ini konflik sosial juga tidak pernah terjadi dalam bentuk misalnya SARA dan lain sebagainya, karena kami juga di Kabupaten Berau tidak ada yang terlalu mendominasi dan lain sebagainya. Jadi kami pikir ini juga peluang yang terbuka bagi teman-teman untuk bertahan di Kabupaten Berau. Karena kami contohkan saja, hampir seluruh sebagian besar kepala dinas atau pejabat struktural yang ada di Kabupaten Berau juga bukan berasal dari orang Berau, banyak pendatang malah baik dari Pulau Jawa bahkan dari Pulau Sulawesi. Artinya sepanjang mereka punya kemampuan, kompetensi, Kabupaten Berau cukup terbuka untuk itu dan tidak ada diskriminasi atau misalnya perlakuan khusus terhadap orang-orang di daerah. Jadi kami sendiri, dan perlu kami sampaikan bahwa kalau untuk di Kabupaten Berau ini etnisnya adalah suku Melayu. Kemudian suku-suku besar yang ada di Kabupaten Berau termasuk di dalamnya adalah suku Jawa, kemudian Bugis, kemudian Banjar, suku Banjar. Saya pikir cukup heterogen dan alhamdulillah selama ini tidak ada konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Berau. Cukup kondusif lah untuk membangun sinergi, membangun kebersamaan, dan tentu saja untuk meningkatkan kompetensi dan karir di Kabupaten Berau. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya ada teman yang bertanya secara langsung Bapak. Kepada Mas Steven Joshua, disilakan untuk on kamera, Mas. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, apabila saya tidak salah tadi sudah disampaikan terkait dengan kebutuhannya ada 3 posisi penempatan Pak Bu, ada di 3 orang di penagihan, kemudian 1 orang di pendataan dan pendaftaran, kemudian 1 orang juga di perencanaan dan pengendalian. Nah, berkaitan hal tersebut Bapak, apakah ada kebutuhan secara khusus untuk prodi tertentu Bapak dari PKN STAN? Karena di kami sendiri ada beberapa prodi Bapak, ada pajak, ada kebenaran negara, ada penilaian dan PBB, ada
akuntansi dan sebagainya Bapak. Nah, untuk prodinya sendiri kelima kebutuhan ini pada prodi apa ya Bapak secara spesifiknya? Baik, terima kasih. Jadi memang khusus ada di lima orang yang kami butuhkan itu ada di tiga bidang, yaitu bidang penagihan terkait dengan jurusita, kemudian pemeriksaan pajak dan keberatan atau banding, kemudian di bidang pendaftaran yaitu analis penilai pajak, kemudian di bidang perencanaan itu analis pajak daerah. Memang kalau untuk prodinya sendiri kami tidak bisa karena memang kami belum ada gambaran secara spesifik prodi apa yang memang cocok untuk itu, tetapi kami hanya menyampaikan bahwa ini adalah kebutuhan kami di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Berau. Jadi tentu mungkin dari teman-teman sendirilah yang mungkin bisa mensinergikan atau mensinkronkan kira-kira prodi apa yang memang pas terkait dengan beberapa jabatan yang atau posisi yang kami butuhkan tersebut. Seperti itu. Mas Stephen, apakah sudah terpuaskan nih dengan jawaban dari Bapak? Baik Bapak, terima kasih banyak. Sudah Bu, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Mas Steven dan Pak Muhammad Said atas jawabannya. Bagaimana Kak Ajri? Karena keterbatasan waktu ya, Kak, mohon izin Bapak untuk sesi tanya jawab kita tutup, dan sekarang kami silakan Bapak untuk memberikan closing statement untuk teman-teman PKNStan agar join nih di Kabupaten Berau. Terima kasih closing statement kami memberikan kesempatan. Kami pikir bahwa dimanapun itu punya sepanjang misalnya kita mampu untuk berinovasi, kemudian mampu untuk meningkatkan kinerja secara maksimal, maka kami pikir dimanapun itu terbuka peluang, dan alhamdulillah mudah-mudahan kami di wilayah Kalimantan Timur ini merupakan bagian juga dari penyangga IKN, paling tidak nanti punya efek secara positif juga nanti ke depannya, dengan melihat tadi mudah-mudahan tawaran-tawaran ini dapat menjadi dan memberikan pertimbangan kepada rekan-rekan sekalian untuk bersedia dan berkenan mengisi posisi yang ada tersebut di pemerintah Kabupaten Berau. Sekian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas paparan, jawaban, serta tentunya kesediaan dari pemerintah Kabupaten Berau untuk ikut dalam acara KLP Fest tahun 2022 ini. Semoga ini bisa mencerahkan bagi teman-teman lulusan PKNStan 2022 yang masih bimbang nih Pak, mau penempatan pilih kemana begitu. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan salam sehat selalu. Oke Kak. Baik, benar juga tadi ya ternyata kata Pak Said. Ini kan di Kalimantan Timur calon IKN ya. IKN loh nanti akan di sana. Gimana Ajri? Berminat untuk ke sana? Kita coba dulu cek yang lain dulu ya Kak ya. Kita lihat dulu mana yang lebih sesuai nih, paling sesuai untuk aku ya Kak. Oke, baik. Ajri sendiri aja yang di sini aja ternyata masih galau juga masih ya galau. Milihnya ya. Iya. Oke Ajri, setelah ini tadi Berau di Pulau Kalimantan, setelahnya nanti kita akan kedatangan dari pemerintah kabupaten di Sumatera. Apa itu? Ada dari Kabupaten Muara Enim. Dan tentunya akan memberikan paparan informasi setelah break berikut ini.
AlphaFest 2022, Satu sinergi bangun negeri. negeri. Oke, setelah tadi kita dari Kalimantan, sekarang kita beralih ke Sumatera. Kita kedatangan tamu dari pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pada tahu belum nih Muara Enim ada di mana? Ayo, Sumateranya Sumatera mana nih? Di mana ya, Kak? Ayo, di mana? Di Sumatera. Mungkin nanti kita akan ketemu jawabannya ya di Iya. video berikut ini. Melalui putusan Panitia 9 pada tanggal 20 November 1946, lahirlah sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan alamnya nan indah, yaitu Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim terletak antara 4 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dan antara 104 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km persegi. Terbagi menjadi 22 kecamatan, terdiri dari 245 desa definitif dan 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk 612.900 jiwa. Kabupaten Muara Enim mempunyai potensi wisata baik wisata alam, satwa, dan budaya. Tempat wisata di Kabupaten Muara Enim tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Muara Enim.
Kabupaten Muara Enim mengandalkan sektor pertanian, terutama perkebunan, dalam mendorong perekonomian masyarakat. Dan juga sektor pertambangan yang cukup berperan besar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim. Selamat datang di Kabupaten Muara Enim. Oke, cukup seru ya videonya. Masih hijau banget ya Azri ya. Hijau banget, Karena Kak. tadi memang fokusnya ada di pertanian dan perkebunan gitu ya. Seger ya kalau lihat yang hijau-hijau gitu ya. Betul. Kayaknya semua industri ada ya, semua sektor ada, Kak. Sampai pertambangan juga tadi ada ya. Betul sekali. Baik, saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Muara Enim, Bapak Harson Sunardi, SAP MSI, selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Muara Enim. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Baik, gimana kabarnya Pak Harson? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik Bapak, langsung saja kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini Muara ini kayaknya dapat giliran setelah Kabupaten Berau ya, Bapak Ibu. Kami mulai saja ini dari Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah sejak tahun 2020 ini sudah mendapatkan alokasi dari BKN STAN di Kabupaten Muara Enim sebanyak 53 orang, dengan rincian tahun 2020 sebanyak 20 orang, kemudian 2021 yang lalu mendapatkan alokasi penempatan BKN STAN sebanyak 33 orang. Dari 53 orang ini sudah ditempatkan di 33 unit kerja, termasuk di Sekretariat Daerah di bagian keuangan, dan alhamdulillah saat ini masing-masing dari adik-adik kita dari BKN STAN ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Kabupaten Muara Enim masih sangat membutuhkan dukungan personil dari BKN STAN ini. Oleh karena itu kami mengusulkan di tahun ini sebanyak 46 orang ya, 46 orang yang nanti akan ditempatkan di unit-unit kerja sesuai dengan informasi yang sudah kami sampaikan. Untuk saat ini ada beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim yang belum mendapatkan alokasi, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Naim Rabahin, kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Dinas Sosial itu sama sekali belum mendapatkan alokasi. Oleh karena itu diharapkan di tahun 2022 ini kami berharap dapat alokasi kalau mungkin sebanyak-banyaknya Bapak Ibu untuk kami tempatkan guna mendukung peningkatan kinerja perangkat daerah di Kabupaten Muara Enim. Dapat kami informasikan pula bahwa adik-adik dari alumni BKN STAN yang sudah ditempatkan di Muara Enim formasi tahun 2020 itu sudah semuanya mengikuti diklat pendidikan dasar sebagai persyaratan untuk pengangkatannya menjadi PNS, dan saat ini sedang dalam proses pengangkatannya di BKN Regional 7 Palembang untuk mendapatkan rekomendasi atau persetujuan teknis. Selanjutnya akan ditetapkan pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian untuk formasi 2021 sebagian sudah mendapatkan sertifikat dan sudah mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya akan diproses
penerbitan sertifikatnya untuk bahan peningkatan statusnya dari calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil. Sebagaimana kami kemukakan di awal tadi bahwa tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Muara ini mengajukan permintaan sebanyak 46 orang untuk ditempatkan pada berbagai organisasi perangkat daerah dengan pemerintah Kabupaten Muara ini. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana sudah kami sampaikan di universitas lain yang ada di dalam negeri khususnya. Kemudian khusus untuk BKN STAN ini kami memprogramkan di tahun 2023 nanti, insya Allah akan kami lakukan kerjasama dengan Universitas Sriwijaya Palembang dalam rangka program peningkatan pendidikan adik-adik kita dari alumni BKN STAN yang ditempatkan di Kabupaten Muara Enim dari D3 ke jenjang D4 atau S1. Hal lain yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa untuk ASN di Kabupaten Muara Enim, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka peningkatan kesejahteraannya didukung pula oleh anggaran untuk pemberian tunjangan kinerja dan fasilitas lainnya di Kabupaten Muara Enim. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sekali lagi pada tahun 2022 ini kembali dapat ditempatkan alumni BKN STAN di Kabupaten Muara Enim, kalau bisa sebanyak-banyaknya, kalaupun tidak terlalu sedikit. Barangkali itu Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya yang informatif. Mohon izin untuk membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman PKN STAN yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand, kemudian langsung ditanyakan kepada Pak Harson. Iya, kami silakan. Baik, sambil menunggu ya Kak. Iya, seperti biasa nih. Ya, Azri deh. pertanyaan dari nanya aku. duluan. Izin Bapak. Tadi setelah dijelaskan di slide, mungkin teman-teman masih belum mendapatkan informasi terkait formasi Bapak. Dari setiap bidang yang nanti ditempatkan itu membutuhkan prodi apa saja dan berapa orang per prodinya Bapak? Iya. Jadi kalau rinciannya belum ada di Pak Garis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang sudah ada formasi kemarin dan sudah ditempatkan ada sebanyak 53 orang ini ada terdiri dari prodi akuntansi dan perpajakan. Oleh karena itu dalam tahun 2022 ini berharap juga masih dari prodi yang sama. Kemudian kalau memang ada prodi-prodi yang lain, itu juga bisa ditempatkan di pemerintah Kabupaten Muara Enim. Nah, rinciannya mungkin nanti bisa dikirim via email barangkali, Bapak Ibu. Selanjutnya nih Kak, izin bertanya lagi Bapak, mewakili teman-teman PKN STAN, mungkin bisa dijelaskan nih Bapak, berapa sih biaya hidup di Kabupaten Muara Enim Bapak, kira-kira dari mulai biaya kos mungkin yang kayak makannya gitu buat teman-teman yang di luar wilayah Sulawesi ya, Sumatera ya Bapak, maaf. Iya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian,
Kalau biaya hidup ini mungkin tidak terlalu jauh dengan kabupaten kota, provinsi, bahkan di DKI Jakarta sendiri. Bahkan mungkin lebih berhemat nih kalau di Kabupaten Muara Enim karena tidak terlalu banyak tempat belanja juga tidak terlalu banyak. Jadi godaan-godaan belanja itu mungkin tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Oleh karena itu barangkali ini normal-normal saja. Dan biaya hidup tidak terlalu tinggi, sedang mungkin, termasuk dalam kategori sedang. Kalau melihat adik-adik kita yang sudah ditempatkan dalam 2 tahun terakhir ini, kelihatannya cukuplah gitu ya, cukup. Di samping gaji, alhamdulillah kita juga ada tunjangan kinerja Bapak Ibu. Dan lebih kurang untuk yang tingkat 1.600.000 barangkali tambahan penghasilan selain gaji sementara ini, dan insya Allah di bulan Oktober ini akan ada tambahan juga untuk tingkat pelaksana ini sekitar 500.000 tambahan. Jadi totalnya mungkin 2.700.000 satu bulan. Ya, selain gaji itu ada tunjangan kinerja kita. Itu barangkali. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Iya, udah lengkap tuh tadi Azri udah Iya. jelaskan Bapak ya. Biaya hidupnya tidak terlalu beda jauh lah ya sama mungkin di Jakarta Tidak gitu banyak ya. godaan ya, Kak, Tidak ya. banyak godaan belanja juga kata Iya. Bapak ya. Jadi hasrat belanjanya mungkin nanti mungkin bisa hemat jadinya ya. Untuk teman-teman di sana nanti bisa refreshing melihat alam pemandangan ya Kakak ya. Tadi kan bagus banget ya alamnya, Iya. hijau-hijaunya banyak gitu ya. Menghirup udara segar di sana. Oke baik, Bapak mohon izin kami tawarkan kembali kepada rekan-rekan peserta dari lulusan PKN STAN untuk barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi gitu Pak. Silakan rekan-rekan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Gimana nih? Jangan malu-malu ya Azri ya. Ini Azri sudah aja nggak malu-malu nih ini tanyanya. sisa 5 hari lagi ya Kak ya. Jadi teman-teman harus menggali informasi sebanyak mungkin supaya nggak galau nih, galaunya terobati. Jadi nggak Ya, bingung pada insya saat Allah. Gimana Kakak? Baik, ini berarti belum ada yang tanya juga ya. Mungkin dari Azri ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin tentang ini Bapak. Izin bertanya lagi Bapak. Maaf saya banyak bertanya nih jadi. Untuk mewakili teman-teman, mungkin teman-teman yang penasaran terkait budaya di sana Bapak. Apakah bagaimana gitu budaya lokalnya seperti itu Bapak? Ya, baik, terima kasih Ibu. Jadi sebagaimana daerah lain, kita di Muara Enim khususnya dan Sumatera Selatan umumnya itu budayanya hampir sama. Ada 17 kabupaten kota di sini hampir sama. Dan cukup banyak, cukup bervariasi, baik itu budaya lokal maupun budaya-budaya lain yang kita serap tentunya tidak bertentangan dengan kearifan lokal setempat. Jadi di Sumsel ini, terutama di Muara Enim ada 4 atau 5 etnis ya, ada Semendo, Lematang, kemudian juga ada dari daerah luar yang ditempatkan di daerah transmigrasi beberapa puluh tahun yang lalu yang sekarang sudah menetap di Kabupaten Muara Enim. Jadi cukup heterogen juga penduduknya, tidak hanya penduduk lokal asli di Kabupaten Muara Enim, tapi juga dari penduduk lain. Karena di Muara Enim ini Bapak Ibu terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang cukup besar, itu seperti PTBA, Pertamina, Medco, Energi, kemudian PT pabrik kertas yang cukup besar, ada geothermal yang katanya terbesar kedua di Asia Tenggara, gitu ya. Jadi banyak sekali etnis-etnis yang bermukim atau berdomisili di Kabupaten Muara Enim. Jadi tidak usah khawatir adik-adik alumni, kalau ke sini semuanya ada di sini. Kalau yang berasal dari Bali ada, dari Jawa banyak, juga dari saudara-saudara kita dari provinsi atau kabupaten kota di seluruh Indonesia.
hampir semuanya ada di Kabupaten Muara Enim. Kemudian kita juga sudah ditunjang dengan infrastruktur yang cukup baik. Yang tahun ini dari Palembang sudah sampai ke Prabu Muli, itu ada pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan insya Allah di tahun 2023 atau tahun 2024 akan disambung juga jalan tolnya sampai ke Muara Enim. Jadi kalau dari Palembang, ibu kota provinsi, untuk saat ini masih sekitar 3,5 jam jarak tempuhnya. Nah, tapi kalau tolnya nanti sudah selesai di tahun 2023 atau 2024, itu diperkirakan jarak tempuh dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin di Palembang ke Muara Enim itu mungkin hanya 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Barangkali itu Ibu yang dapat kami informasikan mengenai budaya dan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, Ya, terima kasih teman-teman kembali. tidak perlu khawatir nih. Semua ada di sana gitu kata Pak Harsan. Wah, jadi tidak perlu khawatir teman-teman ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian kami berikan Bapak kesempatan untuk memberikan closing statement Bapak untuk teman-teman PKN STAN. Baik, terima kasih. Yang pertama tentunya kembali kami berterima kasih sekali kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang alhamdulillah kita di Kabupaten Muara Enim termasuk mungkin angkatan pertama ya yang mendapat kesempatan untuk mendapatkan formasi atau penempatan alumni PKN STAN di daerah. Ya. Dan alhamdulillah berlanjut mulai tahun 2020, kemudian 2021, kemudian tahun ini juga mudah-mudahan berharap dapat kembali ditempatkan di alumni STAN di Kabupaten Muara Enim. Barangkali itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Harson atas paparan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penasarannya Ajri gitu ya. Terima kasih Bapak. Dan juga tentunya atas kesediaan dari pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk ikut ke dalam acara KLP Fest tahun 2022 ini. Semoga ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman lulusan PKN STAN 2022 tentang gambaran bagaimana sih bekerja di Kabupaten Muara Enim, begitu Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan salam sehat selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Oke Kakak. Ajri. Ya, sudah ke-8 ya Kakak ya? Iya, tadi sudah dari Kalimantan, kemudian barusan kita ke Sumatera. Iya, Sumatera. Ajri aja sampai ketuker-tuker ini. Dari Kalimantan kemudian ke Sumatera. Nah, sesaat ini kita akan balik lagi gitu ya. Kembali terbang lagi nih kita nih ke Pulau Jawa. Ada apa, Ajri? Ada Kabupaten Boyolali. Nah, buat teman-teman nih, karena sisa 5 hari lagi nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang join di Zoom, bisa banget ajak teman-temannya yang belum nonton supaya bisa join KLP Fest 2022. Karena cuma di sini aja nih, rasa penasaran kalian akan terobati. Dan sebentar lagi juga akan pemilihan instansinya teman-teman. Jadi jangan ketinggalan info-info hari ini dan 5 hari ke depan. Iya, sayang banget kalau ketinggalan ya. Apalagi ini kan momen untuk tanya secara langsung nih. Wah, dijawab langsung loh oleh pejabat dari daerahnya atau dari instansi masing-masing gitu ya, Ajri ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya dari Kabupaten Boyolali ya tadi, Betul, Kakak. kita break dulu sejak.